Perkenalkan nama saya Indira Putri Handini, NIM 05756176. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang pengerjaan hasil praktikum basis data tugas 3. Nah, tugas ini yaitu melanjutkan pengerjaan basis data yang kemarin. Setelah membuat basis data ini, rumah sakit, nah kita sekarang akan menggunakan ini fungsi commit rollback save point trigger rutin. Nah, itu ini. Yang pertama kita buka dulu subnya, mengaktifkan Apache dan MySQL. Ini di start. Nah, untuk mengakses PHP MyAdmin bisa diklik ini admin atau klik langsung di sini dengan mengeklik mengetikkan localhost slash PHP MyAdmin. Nah, di sini begini tampilannya pada database rumah sakit yang telah dibuat sebelumnya. Lalu, nah untuk masuk ke langkah yang bernama commit, kita membuat dulu yang namanya rutin. Nah, jadi waktu diklik database rumah sakit ini, nah ini ada tulisannya rutin. Nah, ini diklik, nah membuat new rutin, rutin baru. Nah, sesuai dengan yang di panduan, itu rutinnya namanya transaksi satu. Namanya ini juga diisi. Nanti, nih, isiannya begins, start transaction, insert into tabel namanya pasien dengan kolom sekian, 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 berisi nama ini 6 Tito. Nah, ini dimasukkan ke tabel pasien. Nah, nanti itu yang rutin ini otomatis nanti muncul di pasiennya. Nomor 6 nama Tito ini. Nah, lalu membuat lagi komit yang ini, transaksi 2. Bedanya kalau tadi itu tidak ada tulisan komit, sekarang ada tulisan komitnya di sebelumnya N. Nah, ini komit itu karena tadi yang nomor 6 sudah dibuat, maka yang ini tidak terjadi apa-apa. Jadi datanya tidak tabrak walaupun dimasukkan kembali. Nah, ini untuk yang rollback itu hampir mirip, tapi ini menggunakannya update. Jadi, untuk mengupdate ID pasien 3, namanya diganti menjadi Danar. Tadi yang pertama namanya namanya siapa? Nomor 3 itu namanya Poppy. Ini mau diupdate namanya Danar. Nah, diberikan rollback. Nah, rollback ini fungsinya data yang telah dibuat ini istilahnya mental, nggak bisa nggak ke-update kalau ini. Jadi nanti munculnya namanya ya tetap nomor 3 itu Poppy. Nah, ini ada lagi rollback dengan rutinnya namanya transaksi 4. Di sini memasukkan baru, data baru. Nomor 7 namanya Hanif. Terus di rollback. Nah, yang insert ini di rollback, lalu ada lagi update. Nomor 3 menjadi namanya Septin. Nah, ini yang diupdate itu pakainya commit. Berarti yang 3 namanya Septin ini nanti akan muncul. 3 yang awalnya namanya Poppy jadinya Septin. Nah, ya, sedangkan yang ini nomor 7 namanya Hanif ini di rollback. Jadi nanti datanya tidak masuk. Nah, kita lihat dulu ini. Nah, ini nomor 7 namanya nambah Hanif. Nomor 3 jadinya Poppy. Kan tidak keupdate. Oh, ini bentar. Ada save pointnya. Ya. Oh, ini sebelum sebelum yang muncul ini execute transaksi 5 ini ada lagi. Namanya save point.
Nah, yang di save point ini banyak. Yang pertama, insert nomor 7 namanya Hanif, disimpan ke save point 1. Berarti ini nanti berhasil, nomor 7 namanya Hanif. Terus nambah lagi, nomor 8 namanya Tina. Dimasukkan ke save point 1, tapi rollback. Berarti harusnya yang nomor 8 ini tidak ada. Terus dimasukkan lagi nomor 9 masuk ke save point 1 commit. Berarti ini di transaksi 5 yang berhasil itu 7 Hanif, 9 Lutfi, 8-nya ndak ada. Nah, ini kalau dilihat ya, 3 3 7 Hanif, 9 Lutfi, 8-nya ndak ada, 8 Tina itu tadi ndak ada. Nah, nih. Nah, lanjut kita buat ini disuruh membuat yang namanya tabel obat. Nah, saya pakainya yang di CMD karena menurut saya lebih cepat. Ini memasukkan query-nya, terus membuat tabel transaksi obat. Ini query-nya. Nah, jadi nanti munculnya ini. Nah, ini transaksi 1 sampai 5 yang sudah dibuat tadi. Tabelnya nambah obat dan transaksi obat. Nah, karena nambah tabelnya, maka relasinya juga harus diubah. Nih, yang di transaksi obat, ID pasien sama ID obat itu dijadikan foreign key yang disambungkan ke tabel obat dan tabel pasien. Lalu ini membuat insert data obat. Yang pertama, satu namanya amikasin, yang kedua namanya amoksisilin, yang ketiga namanya betadine. Nah, ini muncul seperti ini. Lalu ini membuat yang namanya trigger. Jadi ketika diklik ini tabel obat, nah ini di apa ini? Di seret-seret 3 ini nanti pilih yang namanya rutin. Eh, pilih yang namanya trigger. Nah, nanti munculnya seperti ini. Hampir mirip tampilannya seperti membuat rutin tadi. Diberi nama dulu, namanya TG jual ke tabel transaksi obat. Nah, ini isinya mengupdate stok alias mengupdate jumlahnya di mana ID-nya itu ID yang dituju. Nah, ini hasilnya. Hmm, tiket jual. Nah, nanti muncul ini tersimpan. Nah, kalau ini di transaksi obat, nanti jadinya ini. Kalau mau insert apa namanya? Insert ke transaksi obat, ID transaksinya 0, ID-nya 1, ID obatnya 2, jumlahnya 5. Nah, ID obat 2 itu tadi namanya, ID obat 2 namanya amoksisilin. Jadi, amoksisilin harga 15.000, stok 20. Nah, ini diupdate menjadi hmm, jumlahnya 5, total harga 0. Nah, ini berarti yang tadinya 20 harusnya jadinya 15. Nah, ini ya ke-update 20 ke 15. Lalu selanjutnya ini replikasi rep, replikasi 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 database di PHP Nah, ini sebelum direplika antara Windows dan Ubuntu, ini di pilihannya ada yang ini di strip 3, tetap di database rumah sakit, itu ada kalau di ini munculnya primary configuration. Nih diklik yang rumah sakit. Nah, setelah itu ini muncul ada 4 baris ini. 4 baris ini di copy ke My ini. Jadi kalau di sum, diklik config, My ininya ini dibuka, lalu ditaruh di sini. Nah, setelah itu di restart ulang. Ini yang awalnya berjalan, di stop dulu, lalu di start lagi. Nah, yang terjadi apa? Di saya jadinya error tidak bisa mengakses database. Tulisannya ini.
Localhost tidak bisa diberikan akses untuk connect ke MariaDB server. Nah, saya telah mencoba di CMD juga untuk masuk ke user root-nya, itu sama saja juga tidak bisa. Nah, itu kendala yang telah saya alami. Jadi, sekian, terima kasih.